فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Riyadhis Shalihin, yaitu matan Riyadhis Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Babu Samin wa Tis'un ba'dal mi'ah 198. Bab istihbabil iltija'i ba'da rak'atail fajr. Disukai untuk berbaring setelah 2 rakaat fajar ala jambihil aiman, ke sisi kanan. Wal hassi alaihi, dan anjuran untuk mengerjakan itu sawa'an kana tahajjada bil lail au amla, sama saja dia tahajud di malam hari atau tidak. Tayyib, ini ijtihad beliau, yaitu sama saja kita ijtihad atau tidak setelah 2 rakaat fajar baring-baring. Tayyib. Walaupun sebagian ulama yang lain melihat dari dohir hadisnya, Nabi melakukan baring-baring itu adalah untuk mengistirahatkan badan sebentar setelah sepanjang malam qiyamul lail. Kita tahu qiyamul lailnya Nabi seperti apa. Sering beliau berdiri dalam keadaan berdiri panjang sehingga kaki-kaki beliau pecah, sehingga terkadang kaki beliau bengkak, sehingga tak heran untuk setelah 2 rakaat fajar istirahat sebentar. Itulah yang nampak. Adapun kalau sama sekali tidak demikian, kita sudah tidur sepanjang malam, kita tidak qiyamul lail, kemudian melakukan 2 rakaat fajar, setelah itu baring-baring lagi, bagaimana? Tidak sampai makruh, tetapi tidak seperti yang dicontohkan Nabi. Terutamanya apabila kita sudah di masjid. Maka sebagian ulama mengingkari untuk tahu-tahu setelah adzan, kemudian orang-orang sholat qobliyah fajar itu, kemudian nampak semuanya baring, yaitu tidak nampak seperti itu di Masjid Nabawi di zaman Nabi. Tidak ada satu riwayat pun, satu sahabat pun meriwayatkan macam itu, atau tabi'in melihat, saya lihat para sahabat setelah sholat qobliyah di masjid semuanya baring. Tak ada satupun riwayat macam itu. Sehingga lebih selamatnya adalah mempraktekannya ketika perlu. Memang kita sedang letih, sedang kurang sehat misalkan, ya sudah boleh aja baring sambil menunggu imam datang. Kalau tidak ya doa-doa banyak, duduk dan doa, berzikir. Atau habis qiyamul lail letih, ingin baring-baring sebentar, tidak masalah. Sehingga datang imam. Cuma diusahakan jangan yang di shaf pertama. Orang sudah berebut di shaf pertama terus semuanya baring. Itu tidak nampak sunnah yang seperti itu. Tapi mungkin seperti yang dicontohkan Nabi, yaitu di rumah. Ketika sudah masuk masjid, mencontohkan semangat agar masyarakat tidak merasa pening. Tahu-tahu masyarakat masuk, kenapa semuanya baring? Tidak nampak contoh itu di kalangan salaf di masjid. Kalau di rumah tidak masalah itu. Yang penting jangan sampai akal hilang sehingga wudunya batal. Kita lihat hadisnya di sini. Al-haditsur rabi' wasitun ba'dal mi'ah wa alaf 1164. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajr. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salat 2 rakaat fajar, ittaja'a ala syiqqihil aiman. Beliau berbaring ke sisi kanan beliau. Tayyib. Memang hadis pertama ini dia sifatnya adalah umum, sama saja Nabi sholat malam atau tidak, tetapi dia akan dijelaskan dengan riwayat yang berikutnya. Kenapa Nabi perlu berbaring? Akan nampak dari bagaimana kegiatan Nabi sepanjang malam itu. Maka kita langsung ambil ke riwayat berikutnya di sini yang lebih lengkap. Al-hadisul khamis wasitun ba'dal mi'ah wa alam 1165. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina ayyafrugha min salatil isya ilal fajri ihda asyrata rakaah. Kalau kayak gini ya memang letih sangat, istilahnya wajar jika perlu rehat-rehat sebentar, istirahat secukupnya. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa
Karena dengan fi'il mudhari menunjukkan terbiasa, sering. Di antara selesai dari sholat isya hingga fajar. Bagaimana ini Bang? Jam 9 malam kalau di Malaysia mungkin. Selesai itu langsung sholat malam hingga fajar. Ma'ruf di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari dan lain-lain. Nabi berkali-kali sholat isyaknya adalah di tengah malam, memimpin para sahabat kalau tidak menyusahkan. Kalau terasa menyusahkan, beliau memilih di awal-awal sholat isya, di awal waktu isya. Jadi tengah malam sholat isya baru qiyamul lail. Baik. Tapi ini tetap saja menunjukkan memang qiyamul lail Nabi panjang sekali. Dikatakan di sini apa? Sejak dari selesai sholat isya hingga fajar, yaitu tatkala cahaya matahari sudah mulai nampak di ufuk timur dengan pola membentang dari utara ke selatan, yaitu fajar shadiq, bukan yang fajar kadhib. Bukan fajar kadhib. Tayyib. Ihda asyrata rakaah, 11 rakaat. Tayyib. Kita kalau 2 rakaat itu memerlukan 10 menit saja, berarti 11 rakaat itu taklah sampai berjam-jam yang panjang. Itu pun kalau mampu istiqomah itu sudah sangat bagus sekali. Bagaimana sejak selesai sholat isya hingga subuh? Ini jelas letih. Perlu istirahat sebentar setelah itu. Yusallimu baina kulli rak'atain. Beliau salam di antara setiap 2 rakaat. Ini jelas sekali. Yang lebih utama memang apa? Qiyamul lail itu 2 rakaat seperti yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Sholatul laili matna fa idza khasyiya ahadukumus subh fal yutir rakaah. Salat malam itu 2 rakaat. Kemudian apabila salah seorang dari kalian khawatir telah didatangi waktu subuh, masuk waktu subuh, hendaknya dia berwitir 1 rakaat. Ini jelas sekali. Untuk apa? Untuk menjelaskan hadis Aisyah yang lain itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa sholat malam 4 rakaat, maka jangan engkau tanya panjangnya dan bagusnya. Summa yusalli arba'a rakaat fala tas'al antulihinna wa husnihin. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, jangan kau tanya panjangnya dan bagusnya. Summa yusolli salasat, kemudian sholat 3 rakaat. Baik. Maka gambarannya seakan-akan apa? 4 salam, kemudian 3 salam. Masalah boleh-boleh saja. Tetapi dijelaskan dari hadis yang tadi, hadis Ibni Umar dan hadis Aisyah sendiri di sini, yaitu masalah boleh-boleh, tetapi lebih bagusnya adalah yang lebih sering dipraktekkan Nabi, 2 rakaat salam, sehingga ada kesempatan rehat, ada kesempatan untuk apa istilahnya itu, kalau yang sering batal, selesai salam batal, boleh wudhu lagi, daripada sudah 2 rakaat batal, padahal kita ingin sholat 4, nanti harus ulang lagi kalau itu dari awal. Maka lebih memudahkan adalah 2 rakaat saja, 2 rakaat salam. Sehingga ada kesempatan untuk tadi yang ingin wudhu lagi tanpa perlu ngulang lagi dari awal. Ada yang ingin minum karena haus, baca Quran banyak-banyak misalkan, dan seterusnya. Banyak manfaat, termasuk juga apa? Memperbanyak tasyahud dan memperbanyak sholawat. Karena kalau 4 rakaat salam dengan hanya sekali duduk di akhirnya, masalah boleh-boleh, tapi kita hanya mendapatkan 1 tasyahud saja dan 1 sholawat, istilahnya sekali sholawat. Nah, bagusnya lebih baik memperbanyak itu. 2 rakaat ada tasyahud dan sholawat, 2 rakaat ada tasyahud dan sholawat. Ini lebih baik. Dan ini yang lebih sering dipraktekkan muslimin, lebih memudahkan mereka juga insya Allah. Yusallimu baina kulli rak'atain. Beliau salam di antara setiap 2 rakaat. Wa yutiru biwahidah, dan berwitirnya adalah 1. Menunjukkan 3 rakaat terakhir yang mana rakaat pertama adalah apa? Adalah sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua adalah qul ya ayyuhal kafirun, itu juga dikatakan witir dan juga dikatakan qiyamul lail, tidak masalah. Ma'ruf dia witir, dia juga qiyamul lail. Boleh juga memang sengaja murni meniatkan qiyamul lail biasa hingga 10. Witirnya 1 saja, itu pun boleh, tak masalah. Intinya adalah apa? Semuanya nanti terakhir dihitung menjadi ganjil.
Qala fa idza sakatal muadzin. Kemudian jika muadzin diam min sholatil fajr, maksudnya adalah min nidai sholatil fajr, dari memanggil untuk sholat fajar, yaitu adzan kedua. Wa tabayyana lahul fajr, dan telah jelas untuk Nabi fajar. Ini menunjukkan sholat subuh itu bukan semata-mata ikut jam, ikut jadwal abadi. Bukan, kita ikut matahari, bukan matahari ikut kita. Nah, kalau memang belum jelas fajar, nah berarti masih boleh untuk sholat malam, masih boleh untuk makan sahur, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, wa kulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sila kalian makan dan minum hingga jelas bagi kalian mana benang putih dari benang hitam, mana benang putih, mana benang hitam, yaitu fajar. Jadi beragama di atas kejelasan, bukan semata-mata yaitu apa? Oh, ini jadwal abadi menunjukkan ini sudah saatnya untuk adzan kedua. Tidak demikian. Lihat apakah memang fajar itu sudah terbit atau belum, sudah jelas ataukah belum. Apakah setiap orang wajib melihat? Tidak wajib, tetapi dengan apa? Dengan orang yang terpercaya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, al-muadzin mu'taman wal imamu dhamin. Muadzin itu adalah orang yang terpercaya. Nah, memang tak boleh memilih orang sembarang-sembarang. Tapi memang orang yang layak dipercaya, dia memperhatikan keadaan matahari. Bukan matahari ikut jadwal kita, ikut jadwal apa itu? Jam elektronik. Terkadang Allah menghendaki mataharinya agak lambat, terkadang agak cepat, maka memang perlu dilihat 5 hari sekali kah, atau 6 hari, atau kadang kita pikir oh ini hari-hari ini agak cepat berubahnya, 3 hari sekali misalkan. Nah, si muadzin yang melihat. Nah, nanti orang mempercayai dia. Nah, orang boleh untuk tidak melihat keluar masing-masingnya. Boleh mempercayai dari apa si muadzinnya. Cuma apa? Memang Nabi betul-betul berhati-hati sehingga tidak hanya mengikuti muadzin, tapi wa tabayyana lahul fajar, dan jelas bagi Nabi waktu fajar. Baik. Waja'ahul muadzin, dan datang kepada beliau muadzin, seperti yang telah kita lewati. Hadis dari Aisyah juga, yaitu si muadzinnya yaitu Bilal memberitahu Nabi. Bukan tak percaya Nabi jangan-jangan Nabi tidur. Oh, bukan macam itu. Nah, demikian pula apa hadis Hafsah. Tapi mengingatkan tidak masalah, barangkali Nabi keletihan, tidak mustahil tahu-tahu ketiduran karena terlalu letih mengurus negara. Nah, muadzin datang mendekat ke rumah Nabi memberitahu ini sudah fajar. Walaupun Nabi seringnya ya jelas sudah siap. Beliau sudah sholat sepanjang malam menunggu adzan kedua itu. Kemudian apabila muadzin telah datang memberitahu tentang itu, memberitahu ini sudah adzan kedua, qama faraka'a rak'ataini khafifatain. Beliau bangkit. Kemudian yaitu sholat 2 rakaat yang ringan. Ia hanya membaca apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Atau mungkin membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya, dan membaca amanna billahi wasyhadu bi anna muslimun. Misalkan yaitu ayat-ayat yang pendek atau yang tadi itu. Summa taja'a ala shiqqihil aiman. Kemudian beliau berbaring ke sisi badan sebelah kanan. Nah, dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari, yaitu kemungkinannya adalah karena keletihan. Ia sudah sholat sepanjang malam, kita tak mampu membayangkan letihnya macam apa, mungkin juga agak ngantuk-ngantuk, sehingga berbaring, memberikan hak kepada kaki untuk istirahat sebentar, memberikan hak untuk badan biar santai-santai sebentar, dan juga jiwa juga perlu disiasati. Siasat Indonesia ya, mudarah, yaitu terkadang diajak kuat, terkadang diajak santai sebentar, dan seterusnya semacam itu. Dan ini bagian dari pendidikan jiwa agar tidak senantiasa tertekan jiwa itu. Setelah kerja panjang, rehat-rehat sebentar, karena sebentar lagi sholat subuhnya pun kerja panjang lagi, karena Nabi sholat subuhnya panjang.
hatta ya'tiyahul muadzinu bil iqamah, sehingga si muadzin datang kepada Nabi memberitahu adanya iqamat. Baik. Jadi di sini muadzin datang 2 kali. Pertama adalah setelah adzan kedua, datang ke Nabi memberitahu ini sudah adzan. Barangkali Nabi tidak dengar, terutama di masa lampau ya, tidak ada pengeras suara. Misalkan barangkali Nabi tidak dengar, muadzin datang. Nanti juga ketika sudah waktunya iqamat, muadzin memberitahu, wahai Rasulullah, ini sahabat sudah berkumpul. Karena dalam hadis yang lain, Nabi biasanya menunggu. Apabila melihat jamaah sudah banyak, maka Nabi minta muadzin segera iqamat. Tapi kalau melihat jamaah masih kurang, padahal masih ada harapan orang-orang berdatangan, Nabi mengakhirkan iqamatnya itu. Rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan sesuai dengan tajuknya tadi, yaitu disunahkan untuk berbaring. Cuma dohir hadisnya memang apa? Memang itu yang ngeroji dari pendapat sebagian fuqaha, itu dilakukan adalah setelah qiyamul lail yang panjang. Adapun kalau tidak demikian dan tidak memerlukan itu, maka tidak mengapa, seperti biasa, lebih baik duduk selesai sholat itu, kemudian sambil menunggu imam, duduk dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak yaitu berdoa. Karena sintani la turaddani aw qallama turaddani, 2 keadaan yang tidak tertolak doa, atau jarang sekali doa itu tertolak, yaitu ad-du'a indan nida, doa ketika ada adzan. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu antara adzan dan iqamat. Dakwah mustajabah, doa akan dikabulkan. Wa inda al-ba's hina yulhimu ba'duhum ba'dha, ketika ada peperangan, tatkala satu pasukan menyerang pasukan yang lain, ini kesempatan untuk kita berdoa. Baik. Ada sebagian salaf yang memang sholatnya itu sangat panjang, meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Sulaiman bin Tarkhan dan anaknya. Sulaiman bin Tarkhan, beliau belajar kepada Abdurrahman bin Mul, yaitu Abi Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi mengambil ibadah dan zuhud dari Salman Al-Farisi. Demikian pula Sulaiman bin Tarkhan, beliau mengambil sifat zuhud dan ibadah dari Sabit bin Aslam Al-Bunani. Yang mana Sabit bin Aslam Al-Bunani adalah asbatun nasfi Anas bin Malik. Makanya Sulaiman bin Tarkhan ini beliau biasa, yaitu bahkan dikatakan selama kurang lebih 40 tahun beliau sholat subuhnya adalah dengan wudhu sholat isya. Ini bayangkan kayak apa, kita ini jelas level yang di luar kita. Dan memang sering disebutkan dalam biografinya, dia sering berlomba-lomba dengan putranya, yaitu Mu'tamir bin Sulaiman, ahli ibadah. Sering mereka keliling di masjid-masjid untuk sholat malam. Tatkala orang tidur, malah mereka datang ke masjid untuk sholat, untuk memperbanyak saksi di saksi di hari kiamat. Bukan saksi berupa manusia, tapi masjid dan buminya Allah. Bahwasanya mereka berdua memang rajin sholat di berbagai tempat, sholat malam. Dan mereka sering untuk sholatnya itu sampai waktu subuh. Tentunya adalah rehat duduk-duduk itu jelas ada. Mungkin perlu minum juga ada aja itu. Apalagi mereka rajin puasa. Jelas sebelum subuh perlu adanya sahur dan sebagainya. Tapi secara umum memang mereka rajin qiyamul lail sejak dari isya hingga subuh, dalam keadaan tidak batal. Ini memang kelasnya bukan kelas kita ya. Sehingga sering mereka sholat subuhnya justru dengan wudhu dari air wudhu dari waktu isyaknya, tidak batal. Tapi kalau ingin ikut sunnah Nabi, berwudhu setiap kali sholat. Ada pahala-pahala khusus berwudhu setiap kali sholat. Dan itu lebih baik. Jadi kita sering-sering mengulang doa setelah wudhu itu yang dijamin akan dibukakan 8 pintu surga. Itu lebih baik daripada hanya sekali wudhu untuk beberapa sholat. Tapi masalah boleh. Semua ulama sepakat boleh menggunakan satu wudhu untuk sejumlah sholat. Tapi sunnahnya adalah tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam.